Halo guys, ketemu lagi. Hari ini akan ada update yang sangat-sangat penting guys. Ada beberapa update. By the way, gue mau disclaimer dahulu nih guys. Bahwa semua video yang gue sampaikan di video gue ini dan di seluruh channel gue ini sebenarnya ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya guys. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys. Ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi saja sebenarnya ya. Jadi mohon maaf kalau gue salah ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Oke, ini hanya ngobrol-ngobrol warung kopi saja, gitu guys. Oke, jadi mengenai PPS ya, kalau Anda belum punya menunya di DJP online Anda harus aktifkan dahulu menunya di layanan PPS. Oke, caranya adalah Anda klik menu profil. Di profil di DJP online itu harus klik aktivasi fitur. Nah, setelah aktivasi fitur, Anda klik fitur PPS-nya, program pengungkapan sukarela, diklik, terus diproses. Terus kemudian login kembali. Gitu guys ya. Barulah Anda bisa menemukan yang namanya layanan PPS di menu layanan. Bukan menu lapor ya guys, menu layanan. Oke. Terus Adobe Acrobat Reader DC itu harus yang 32 bit ya guys, bukan yang 64 bit. Oke. Walaupun komputer Anda 64 bit, nggak apa-apa, Anda boleh mendownload yang Adobe Reader 32 bit. Pilihlah yang 32 bit guys ya. Walaupun komputer Anda 64 bit, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Oke. Nah, sekarang gue akan langsung mengisi ke tutorial PPS ya, tutorial isi PPS. Oke. Jadi ini adalah harta di atas. Jadi PPS skema 1 maupun skema 2 sama formulirnya guys ya. Dan ini tidak pakai Excel, langsung pakai e-form. Yang A ini adalah harta, yang B adalah hutang. Nanti akan secara otomatis dihitung oleh sistem. Oke. Dulu waktu TA pertama Anda harus menginput kembali daftar harta-harta yang sudah Anda laporkan di SPT. Sekarang tidak perlu. Sekarang langsung harta yang baru. Harta yang baru yang mau dilaporkan di PPS. Gitu, guys ya. Oke, langsung yang warna merah. Langsung ke yang warna merah. Warna merah. Oke, nama harta. Jadi ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 ya. Begitu cara kita mengidentifikasi kolom. Oke, kalau teman-teman mau tanya kolom apa, itu kolom berapa disebutkan ya. Jangan sebutin nama ininya di atasnya, ini bingung. Kolomnya kolom berapa. Oke. Nama harta. Itu seperti biasa, uang tunai, tabungan, giro, dan sebagainya. Oke, teman-teman mesti isi ini ya. Contoh uang tunai di sini, maka di kirinya otomatis 011 muncul. Kalau ini tabungan, otomatis sebelah kiri 012 muncul. Oke, seperti itu guys. Piutang dan lain-lain ya, seperti biasa. Oke, investasi lainnya 039. Kalau teman-teman biasanya asuransi tuh, saya masukin di situ. Oke, investasi lainnya, investasi kripto juga kan belum ada tuh kripto. Masukin ke sini semua. Oke. Paham ya guys? Nah, contoh saya uang tunai. Kita pakai tab aja, tab. Nah, langsung isi tahun perolehan. Tahun perolehannya 2020. Kalau skema 2, kalau uang tunai. Oke. Kalau rekening juga 2020. Yang kas dan setara kas itu 2020 aja. Tapi kalau deposito memang penempatannya dari 2018 sampai sekarang masih ada, maka itu masuk ke 2018. Gitu aja guys ya. Lokasi. Lokasinya adalah Indonesia atau di negara manapun. Oke. Alamat. Alamat itu alamat di negara itu. Anda bilang Indonesia di mana? Di Jakarta kah? Di Surabaya kah? Di Bali kah? Atau di mana gitu. Kalau Anda bilang di Singapura, jelaskan Singapura itu di mana? Di bank apa? Gitu. Disebutkan. Contoh di sini alamatnya Indonesia, Jakarta. Atas nama. Nah, gua selalu ngomong bahwa PPS itu boleh mengambil harta atas nama orang lain. Jadi selama ini kalau kita membeli sebuah mobil atau rumah atas nama orang lain, sekarang boleh kita akui. Maka di sinilah kita tulis atas nama siapa barang ini saat ini. Oke? Nah, nama siapa saat ini. Oke? Sebutin nama orang yang saat ini tertulis di dokumennya. Orang ini nggak usah khawatir, nggak akan takut dipanggil pajak dan sebagainya, karena Anda sudah bilang bahwa rumah atas nama dia milik saya. Anda sudah mengklaim seperti itu. Boleh, ya. Nah, orang yang atas nama itu harus Anda sebutin NPWP-nya apa atau NIK atau TIN. TIN itu apa ya? NIK atau NPWP. Ya, kalau dia punya NPWP sebutin NPWP-nya, kalau dia punya NIK sebutin NIK-nya. Oke? NPWP. Nah, contoh berapa gitu kan? Contoh. Ups, 15 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, oke. Jadi ini adalah NPWP orang yang diatasnamakan barang tersebut. Kalau beli mobil namanya si A. Nah, tulis NPWP si A di sini. Atau nomor NIK kalau dia nggak punya NPWP. Oke. Jenis dokumen. Jenis dokumen, setiap barang di dalam pengungkapan harta ini harus ada dokumennya, guys. Kecuali uang tunai. Kalau uang tunai kan memang nggak ada dokumen. Ya kan? Atau perhiasan gitu, nggak ada dokumennya. Oke. Tapi kalau sifatnya deposito, rekening bank, saham, obligasi, dan sebagainya, rumah, properti, tanah, apartemen, dan sebagainya, ada dokumennya. Oke, dokumennya apa? Anda bebas menggunakan dokumen apa yang menurut Anda bisa Anda masukkan di sini. Oke, kalau rumah bisa sertifikatnya, bisa PBB-nya, bisa sertifikat girik dan sebagainya, apapun boleh. Yang penting setiap harta harus ada dokumennya. Oke, dokumennya apa? Di sini kalau tunai ya gue bilang tunai, karena tunai nggak ada dokumen. Oke, nomor dokumen Anda harus isi. Oke, ini dia putih karena Anda nggak wajib isi sebenarnya. Tapi menurut gue sebaiknya diisi. Oke, kalau ada jenis dokumen, contohnya mobil gitu, Anda menggunakan STNK. Jenis dokumennya STNK, maka isi nomor STNK-nya. Kalau jenis dokumennya BPKB, maka isi nomor BPKB-nya. Paham ya, guys? Kalau contohnya deposito, jenis dokumennya itu beliet gironya, belietnya, maka nomor dokumennya nomor belietnya. Oke, jenis dokumennya, kalau jenis dokumennya nomor rekening, Anda tulis nomor rekening. Nomor dokumennya ada nomor rekeningnya, angkanya. Gitu ya, guys. Oke, nomornya gue tulis tunai juga, karena ini tunai. Keterangan. Keterangannya bebas kalau ini tunai. Contoh kalau Anda melaporkan sebuah rekening bank BCA atau bank apa gitu. Nomor dokumennya, nomor rekeningnya, keterangannya apa? Anda boleh bilang aja BCA lagi. Atau Anda mau bilang ini BCA pendidikan atau BCA cabang apa, terserah Anda. Pokoknya keterangan Anda isi, kalau nggak ada keterangan apa-apa, tulis saja BCA gitu. Nama banknya juga boleh tulis. Nggak ada masalah ya, guys. Ini nggak ada masalah. Oke, terus kita ke kanan. Nah, mata uang. Ini nilai harta ya, nilai harta di sini. Mata uang, Anda harus pilih mata uangnya apa. IDR, oke? IDR nilainya anggaplah 1 juta, gitu. Oke, maka dia otomatis. Kursnya berapa? 1. Kalau IDR pasti 1. Kalau US nanti kursnya berapa? Kalau US kayaknya otomatis ya. Oh, otomatis. Kursnya sudah otomatis, guys. Kursnya sudah otomatis sesuai dengan tahun perolehan yang Anda sudah tuliskan. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu lagi milih cari-cari kurs ya. Ini sudah otomatis. Luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, ini nilai hutang. Oke, nilai hutang ya. Ingat, nilai hutang ini, jadi kenapa ini ada hutang di sini? Karena hutang ini haruslah berhubungan dengan harta yang tadi Anda laporkan. Kalau lu laporin hartanya itu mobil, hutangnya itu adalah hutang atas mobil ini. Kalau Anda laporkan rumah, maka hutang ini adalah hutang atas rumah ini. Gitu ya, guys. Nggak boleh nih lu lapor mobil, terus hutang itu hutang ke saudara. Nggak boleh. Oke? Ya boleh sih kalau hutang ke saudara buat mobil, tapi kan agak susah ya. Pembuktiannya susah gitu, guys. Ya. Jadi hutang di sini haruslah hutang yang berhubungan dengan perolehan harta tersebut. Paham ya, guys? Dan sebaiknya yang resmi gitu. Jadi di sini gua kosongin. Oke, kosong, kosong. Nilai harta bersihnya 1 juta. Oke, di sini ada rumusnya nih. Oke, nomor 20 rumusnya adalah 21 tambah 22 tambah 23. Kita lanjut. Nah, 21-nya dari nilai 1 juta ini berapa yang mau diinvestasikan? Oke, gua 0. Terus berapa yang non investasi? Kalau gua 1 juta full. Terus dari 1 juta ini berapa yang deklarasi luar negeri? Yang artinya uang di luar tidak mau dibawa pulang. Paham ya, guys? 0 juga. Gitu. Paham ya, guys? Oke, kita contoh lagi ya. Contoh, tambah satu lagi. Tambah satu item. Di sini gue sebut tabungan, contohnya. Tahun perolehannya berapa? Kalau tabungan sih langsung 2020 aja. 2020. Oke. Indonesia, Jakarta. Contoh ya. Nama di rekening. Ya. Boleh nama orang lain, boleh nama anak Anda, nama istri Anda. Pokoknya nama yang tertera di rekening. Oke. Dan guys, ini jangan sampai salah ya lapor ini, karena nanti akan di cross check langsung ke banknya. Oke, NPWP, nama NPWP orang di rekening itu. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Contoh ya.
Nah, jenis dokumennya apa? Rekening. Oke. Nomor dokumennya apa? Nomor rekeningnya 0 berapa gitu kan. Contoh gitu. Keterangannya apa? Boleh tulis bank apa gitu. Oke. Mata uangnya apa? Mata uangnya adalah IDR. Oke. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 2 juta deh. Gitu. Oke, paham ya guys? Hutangnya tidak ada. Oke, investasi. Dari nilai ini berapa yang mau diinvestasikan? Anggaplah gue tulis 500.000. Berarti 500.000 diinvestasikan. Maka ini kena yang 12%. Oke. Yang non investasi berapa? Yang non investasi itu 1,5 juta. Maka yang 1,5 jutanya kena 14%, yang 500.000-nya kena 12%. Paham ya guys? Sesimpel itu guys. Sesimpel itu. Oke. Totalnya 3 juta. Oke, 3 juta totalnya, 500.000-nya diinvestasikan, 2,5 jutanya tidak diinvestasikan. Paham ya guys? Oke. Terus di bawah ada hutang. Nah, hutang nanti dibikin juga nih sama seperti itu. Nanti kode hutangnya nanti diisi hutang, kita isi aja deh ya biar teman-teman tahu ya. Nah, lihat. Nomor urut harta terakhir. Jadi ini berdasarkan nomor urut harta yang mana? Hutang yang ini berhubungan dengan harta yang mana? Contoh tadi ada rumah di harta nomor 2. Kita isi nomor 2 di sini. Oke, paham ya guys? Hutang harus berhubungan dengan perolehan hartanya. Oleh karena itu, nomor urut harta harus ditulis. Ini hutang atas harta yang mana? Kode hutangnya. Satu ini utang ke bank. Nanti ada hutang apa ini ya? Kartu kredit, hutang afiliasi, hutang lainnya. Oke, paling gampang ya hutang bank kalau ada. Hutang bank ya. Tahun peminjaman berapa? Tahun peminjaman. Tahun pertama kali Anda meminjam. Oke, anggaplah 2020 contohnya. Nilai pokok utang akhir tahun pajak. Jadi nilai utang yang masih terhutang di akhir tahun, pokoknya saja guys. Bukan plus bunga ya, hanya pokoknya saja. Anggaplah 1.200.000 gitu. Oke. Negaranya, negara Indonesia. Alamatnya di mana? Gitu. Nama pemberi utang, bank apa XYZ gitu ya. Kemudian NPWP. Nah, kalau Anda sebut Bank BCA, maka ini adalah NPWP-nya Bank BCA. Kalau Anda sebut ini Bank BNI, maka NPWP-nya Bank BNI Anda tulis ya. NPWP-nya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Oke, ya. Dokumen pendukung. Sebuah hutang pasti ada dokumennya dong. Akte hutangnya lah, apalah gitu ya. Akta kredit contohnya. Ya. Bentuk agunan yang diberikan. Agunannya apa? Ada yang punya agunan, ada yang nggak punya agunan kan? Anggaplah agunannya sebuah rumah gitu. Tenor berapa tahun? Bisa 5 tahun contohnya. Keterangannya apa lagi nih? Apa aja bebas Anda isi ya. Keterangannya mungkin ini kredit rumah contohnya. Gitu ya teman-teman. Gampang kan? Sesederhana itu, segampang itu guys. Nggak usah khawatir. Anda fokus pada yang warna merahnya saja. Oke? Yang warna merah wajib diisi. Gitu guys. Oke ya? Itu sesimpel itu guys. Nanti tinggal lanjutkan saja. Nah, selanjutnya, langsung isi tanggalnya di formulir induk guys. Kecuali Anda punya domisili di luar negeri, Anda boleh isi alamat luar negerinya. Tapi kalau nggak ada, langsung paling bawah isi tanggalnya. Oke? Isi tanggalnya. Nggak perlu Anda centang apapun. Anda hanya perlu centang yang DEF itu kalau Anda ada yang diinvestasikan. Oh, perlu. Kalau ada yang mau diinvestasikan, Anda perlu centang yang diinvestasikan. Kalau ada yang dari luar negeri, Anda mesti centang yang luar negerinya. Gitu sih, mesti dipilih ya gitu guys. Kalau nggak ada apa-apa, kalau semua non investasi, nggak usah centang apa-apa. Sesimpel itu guys ya. Oke, sekarang udah beres mengenai cara pengisian PPS. Gue akan melanjutkan beberapa informasi penting. Penting sekali guys ya, penting sekali mengenai PPS. Pertama, ini penting sekali ya guys, buat Anda yang mau ikut PPS. Semua SPT tahunan yang belum dilapor, sudah tidak bisa dilaporkan lagi. Kecuali SPT 2020. Paham ya guys? Jadi, lupakan masa lalu. Apapun yang Anda sudah terlanjur lupa laporkan, tidak usah dilaporkan lagi. Anda cukup lapor SPT 2020 saja. Kalau SPT 2020 sudah dilaporkan, maka pakailah itu. Tidak usah pembetulan, tidak boleh pembetulan. Pakailah SPT 2020 yang sudah Anda laporkan. Oke? Paham ya guys? Semua yang belum dilaporkan SPT, tidak usah dilaporkan. Kecuali SPT 2020 wajib dilaporkan. Contoh, Anda terakhir lapor SPT 2017 contohnya.
18, 19, 20 kosong sampai hari ini. Contoh ya. 17 Anda lapor. Oke? Maka, begitu Anda mau ikut PPS, langsung lapor SPT 2020 saja. Yang 18, 19 dikosongin, dilewatin, nggak usah dilapor. Gitu guys ya. SPT 2020 isinya apa? Isinya adalah harta 2017 ditambah dengan penghasilan Anda di 2020. Itulah harta Anda di 2020. Paham ya guys? Oke? Kalau Anda lapor SPT 2017 atau kapanpun itu, ada bolong-bolong, langsung lompat ke 2020. Lapor SPT 2020. Isinya apa? Isinya adalah harta yang terakhir dilaporkan ditambah dengan penghasilan di 2020. Gitu guys. Ya. Jadi mau lapor apapun udah nggak perlu, udah nggak bisa. Kecuali SPT 2020 saja yang mesti Anda laporkan. Oke, lanjut. Ini buat teman-teman yang Anda seorang karyawan murni. Karyawan murni ini ya, sudah bertahun-tahun jadi karyawan. Semua penghasilan Anda sudah dilaporkan di perusahaan, dipotong PP 21 dengan normal, maka Anda tidak perlu ikut PPS. Tidak usah, ya. Anda cukup lakukan pembetulan SPT biasa saja, gitu guys. Mungkin ada rumah ketinggalan, mobil ketinggalan, deposito ketinggalan, nggak masalah. Cukup lapor mundur, pembetulan SPT, tidak usah ikut PPS. Karena semua penghasilan Anda sudah dipotong oleh pajak secara resmi, PPh 21-nya di perusahaan. Ya. Jadi kalau Anda karyawan murni, semua pajak sudah dipotong oleh perusahaan, nggak usah khawatir, tidak usah ikut PPS. Ya, buat teman-teman yang karyawan murni. Kemudian, hutang ya. Hutang diakui seluruhnya, bukan 50%. Ya. Kalau dulu, TA yang dulu, hutang hanya boleh diakui 50% saja. Kalau sekarang, hutang boleh diakui full, 100% senilai yang masih terhutang di 2020. Oke? Dan hutang itu harus hutang yang berhubungan dengan dengan perolehan hartanya. Oke? Kalau hartanya mobil, harus hutang KPM, kredit kepemilikan mobil. Kalau hartanya rumah, harus KPR. Gitu. Kalau hartanya apartemen, harus hutang apartemen. Ya, nggak boleh lu lapor hartanya mobil, hutangnya hutang sama saudara, itu nggak boleh. Ya, itu guys. Sesimpel itu ya, hutang ya. Kemudian, sengketa PPS hanya bisa diselesaikan di pengadilan pajak, bukan pemeriksaan pajak. Jadi masih banyak orang berpikir setelah gue ikut PPS masih bisa diperiksa nggak ya? Jawabannya tidak. Tidak ada pemeriksaan setelah Anda ikut PPS. Yang ada adalah jika ditemukan ada harta baru yang masih belum dilaporkan setelah PPS, maka Anda langsung diterbitkan SKP. Langsung diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sekian, dan ini harus diselesaikan di pengadilan pajak. Gitu guys. Oleh karena itu, hati-hati. Ada waktu 6 bulan, betul-betul cermati SPT Anda. Jangan ada Rp1 pun yang Anda lupa laporkan. Oke, lapor lebih nggak apa-apa, tapi jangan sampai lapor kurang. Itu guys. Ya, jadi kalau sampai bermasalah, Anda mesti ke pengadilan pajak, lu mesti bayar konsultan pajak begitu mahal gitu. Jadi nggak worth it ya. Mending dibereskan dari sekarang guys. Dari sekarang lu lapor dengan benar SPT maupun PPS Anda. Ada waktu sampai bulan Juni. Nggak usah terburu-buru, santai saja. Laporkan dengan baik dan benar. Gitu guys ya. Jadi sengketa PPS diselesaikan di pengadilan pajak, bukan di pemeriksaan pajak. Oke, tidak akan terjadi pemeriksaan pajak lagi di 2016 sampai 2020. Itu yang saya tahu ya guys. Kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. Oke. Terus PPS tidak menerima pemindah bukuan. Jadi kalau teman-teman lupa bayar, salah bayar nih ke suatu jenis pajak PPN atau PPH, mau dipindah bukukan ke PPS tidak bisa. PPS tidak menerima pindah buku. Mohon maaf ya guys. Jadi kalau Anda ada salah bayar PPH atau PPN, Anda boleh lempar ke PPH atau PPN di masa yang lain, di tahun yang lain, tapi bukan di PPS. Oke, PPS harus dibayar murni baru lagi, pembayaran baru. Itu guys. Terus, sama kayak tadi ya, jadi tidak ada yang namanya pemeriksaan pajak lagi kalau sudah ikut PPS. Langsung terbit SKPKB, ya. Diselesaikan di pengadilan pajak. Ya, jadi pelan-pelan guys. Ada waktu 6 bulan, sampai bulan Juni pelan-pelan Anda hitung dengan baik dan benar. Yang mana skema 1, mana skema 2, dihitung dengan baik dan benar. Jangan sampai salah. Santai aja guys. Kemudian, nah ini nih. Untuk harta perolehan 2015 ke bawah, tapi orang ini belum ikut TA 2015, apa yang terjadi? Nah, sampai hari ini di PMK tidak dijelaskan dengan detail, di undang-undang juga tidak dijelaskan. Artinya apa?
barang ini bukan kategorinya PPS. Barang ini bukan objek PPS. Oke? Ada barang perolehan sebelum 2015, tapi orang ini belum ikut TA 2015. Maka barang ini bukan objek PPS. Terus dia objek apa? Dia adalah objeknya pas final. Gitu guys. Ini adalah objeknya pas final yang 30% WPOP, 25% WP badan, dan 12,5% kalau UMKM. WP khusus ya, WPOP khusus. Mudah-mudahan Anda bisa dapat yang 12,5%. Gitu guys ya, paham ya? Jadi, untuk harta 2015 ke belakang dan Anda belum ikut TA 2015, maka ini bukan objek PPS. Ini adalah objeknya pas final. Anda boleh selesaikan dengan metode pas final. Itu guys. Ya, jangan Anda masukkan ke PPS skema 2. Agak berisiko ya, malah jadi masalah. Oke. Ini yang sepengetahuan gua sampai hari ini, dan ini bisa aja berubah lagi minggu depan. Oleh karena itu nggak usah buru-buru guys. Jangan buru-buru, pelan-pelan dapatkan informasinya lebih dengan lengkap selama beberapa minggu ke depan. Kalau sudah firm, sudah pasti, barulah ikut PPS dengan baik dan lengkap dan benar. Gitu guys ya. Nah, sejauh ini yang kita tahu adalah harta 2015 ke bawah tapi tidak ikut TA 2015, maka ini bukan skema 2 PPS, tetapi masuk ke pas final. Sejauh ini seperti itu yang persepsi yang saya dapatkan. Gitu guys. Kemudian NPWP baru. Nah, NPWP baru di tahun 2021 maupun 2022, apa yang terjadi? Dia harus melaporkan SPT 2020 saja. Sesuai dengan penghasilan 2020. Gimana dengan SPT 19, 18, 17, dan sebagainya? Tidak boleh dibikin lagi, guys. Paham ya, guys? Kalau MPP baru bikin di 2021 atau 2022, pokoknya dia hanya bisa lapor SPT 2020 dan wajib lapor SPT 2020 ini. Ya, kalau mau ikut PPS. Kan kemarin gue sempat ngomong kalau MPP baru boleh nih lapor mundur dulu selama 5 tahun ke belakang contohnya, baru ikut PPS. Itu salah, mohon maaf guys. Persepsinya salah. Yang benar adalah kalau MPP baru hanya boleh lapor SPT 2020 saja atas penghasilan 2020 saja. Oke. Hartanya tidak boleh tiba-tiba naik. Hartanya harus sesuai dengan penghasilan di tahun 2020. Oke, paham ya guys? Mudah-mudahan nggak salah paham ya. Lanjut. Jadi kalau harta yang perolehannya 2016 ke 2020 dan sudah masuk sistem, contohnya di sistem bank, rekening, saham, deposito, kripto, dan sebagainya, sudah masuk sistem digital, maka kalau dia masih ada di 2020, laporlah ke PPS yang skema 2. Gitu guys. Oke? Jadi Anda jangan coba-coba mengelabui pajak, karena semua data digital kita sudah ada di kantor pajak. Oke? Rekening, saham, semua yang sifatnya ada di dalam sistem, yang bisa terlacak secara digital, maka itu harus lapor di PPS skema 2. Oke? Paham ya guys? Nah, ada beberapa harta yang sudah ada di 2015. Anda boleh laporkan, tapi hanya laporkan di saldo 2015 saja. Selebihnya masuk ke PPS skema 2. Gitu guys ya. Nah, jadi untuk harta yang perolehan 2015 ke bawah dan sudah ada di sistem, di bank maksudnya, lapor ke PPS skema 1. Tapi harus ada buktinya guys. Contoh deposito. Lu punya deposito dari 2013. Jadi 13 ada, 14 ada, 15 ada, terus 2016 ada, tapi udah berganti lagi nih, nomor bilietnya ganti nih. Nomor biliet ganti sampai 2020 ada nomor biliet terbaru. Kalau lu mau laporkan ini sebagai PPS skema 2, ini aman beres. Tapi kalau lu mau laporkan ini ke PPS skema 1, lu harus cari tuh biliet giro di tahun 2015. Itu yang harus dimasukkan sebagai PPS skema 1, guys. Paham ya, guys? Ngerti nggak? Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi, kalau Anda mau laporkan sesuatu di skema 1, maka harus sesuai dengan nomor dokumennya. Oke. Kalau nomor dokumen tidak ada lagi, sudah nggak ada bilietnya, rekening udah nggak ada, paling gampang buang ke skema 2. Laporkan di skema 2 sesuai dengan kondisi 2020. Gitu guys ya. Pokoknya patokannya adalah kondisi 2020 guys. Gitu. Dan ingat, harus ada buktinya ya kalau 2015. 2020 juga masih ada buktinya sih. Jadi semuanya harus ada nomor dokumennya, kecuali uang tunai. Kalau uang tunai kan ya nggak ada nomor dokumen dong. Gitu. Oke. Jadi paling gampang masukkan ke PPS skema 2 ini sudah pasti aman.
Tapi hati-hati kalau Anda memilih untuk memasukkan ke PPS skema 1. Harus betul-betul dicek dulu ya. Kalau rumah gitu, rumah dibeli di 2014, berarti kan skema 1. Ya udah, yang penting ada dokumennya bahwa dia dibeli di 2014. Gitu guys ya, paham ya? Tapi kalau deposito di 2018 dibikin depositonya, padahal ini uang dari deposito sebelumnya 2017, 16 berputar-putar gitu. Anda mau laporkan ke skema 1, Anda harus cari belietnya tahun 2015. Gitu guys ya, karena Anda butuh input nomor dokumennya. Gitu guys ya. Kalau udah hilang, langsung ke PPS skema 2. Oke, kondisi 2020. Kalau 2020 belum hilang dong, masih ada dong belietnya. Ya kan? Oke. Jadi gini guys, pada intinya adalah kondisi 2020 itu yang paling penting. Oke, nanti orang pajak akan membandingkan antara yang sudah Anda laporkan di SPT ditambah PPS dengan yang betul-betul dia cek real di rekening, di bank atau di semua sistem yang mereka miliki. Oke, jika ada selisih, langsung diterbitkan SKPKB 30% atas selisih yang Anda belum laporkan itu. Oke? Ngerti nggak teman-teman? Ya. Jadi yang akan jadi patokan itu bukan 15, tapi 2020. 2020, apa yang sudah Anda laporkan di SPT ditambah dengan PPS akan dibandingkan dengan data yang pajak miliki. Oke, kalau perbandingannya cocok, maka Anda aman. Tapi kalau perbandingannya lebih tinggi yang dimiliki oleh data pajak, berarti kan ada harta yang belum dilaporkan nih. Ini nggak ada basa-basi, nggak ada babi book, langsung keluar SKPKB 30%. Oke guys, 30% terbit SKPKB, Anda pilih mau bayar atau ke pengadilan pajak. Kalau ke pengadilan pajak, bayar konsultan pajak mahal, guys. Oke? Jadi, sebaiknya waktu 6 bulan ini Anda manfaatkan dengan sangat-sangat baik, guys. Teliti lagi semua data keuangan Anda. Jangan sampai ada satu pun yang ketinggalan. Oke? Pada SPT 2020. Potong di situ, SPT 2020. Oke, guys? Gitu, guys. Paham ya? Nah, terus untuk yang sifatnya uang tunai, perhiasan, barang dagang, ini tuh tidak tercatat di sistem. Ini nggak ada di sistem, jadi ya Anda mau lapor di skema 1 ataupun skema 2, ini tidak menjadi potensi masalah. Karena ini uang tunai, barang dagang, terus kemudian perhiasan, itu nggak kelihatan di sistem. Oleh karena itu, lu lapor skema 2 bisa, skema 1 bisa, ini nggak jadi potensi masalah. Oke? Tapi jangan salah, jangan sampai Anda gabungin semua harta-harta Anda menjadi uang tunai di skema 1 maupun skema 2. Tidak boleh. Oke? Semua item harta Anda harus di-detail satu per satu. Kalau asuransi yang masuk ke investasi, kalau rekeningnya masuk ke tabungan, kalau deposito yang masuk deposito gitu, sesuai dengan kategorinya. Oke? Kalau depositonya ada 4 lembar, 4 baris. Oke? 4 baris, bukan 1 baris. Oke? Sesuai dengan nomor dokumennya, guys. Gitu ya. Itu aja guys ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat tambahan informasi lagi. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi kalau teman-teman ada informasi yang lebih baru lagi. Ingat guys, ada waktu 6 bulan ya. Masih banyak orang berpikir cuma 1 kali PPS. Enggak, PPS itu boleh berkali-kali. Boleh 100 kali pun boleh. Yang penting sebelum 30 Juni 2022. Oke, ada waktu 6 bulan, Anda pikirkan dengan baik-baik, Anda susun tax planning dengan baik, laporkan dengan baik dan benar dan lengkap. Gitu guys. Nggak usah terburu-buru. Kalau Anda ada SP2DK, lu laporkannya dulu seperti gua kemarin. Boleh kalau mau ya, laporkan seadanya dulu formalitas supaya SP2DK-nya digugurkan terlebih dahulu. Selanjutnya lu bisa tidur nyenyak, tenang, ada 6 bulan. Nah guys, ada 6 bulan Anda untuk memperbaiki semua laporan PPS Anda. Oke? Dan ingat pesan gua, ke depannya jadilah wajib pajak yang jujur, yang terbuka apa adanya gitu loh. Kita jadi orang yang patuh pada pajak, oke? Lu menjadi orang yang patuh pada pajak, tidak akan rugi. Lu nggak akan jadi miskin gara-gara lu patuh sama pajak. Tidak. Semua kewajiban yang mesti Anda bayar kepada negara. Dengan begitulah, lu mengapresiasi Ibu Sri Mulyani. Lu mengapresiasi program PPS ini yang sudah memberikan pengampunan sebegitu banyak kepada kita semua. Gitu guys ya. Oke, itu ya guys hari ini. Besok gua akan live di hari Senin, jam 8 sampai jam 9 malam. Mudah-mudahan teman-teman bisa join juga ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.